Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Firdanavalia dari kelas PTIB dengan NIM 220509744057. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang jaringan wireless. Jaringan wireless adalah jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan wifi laptop. Bahkan, komunikasi melalui jaringan wireless sangat mirip dengan komunikasi radio dua arah. Cara kerja jaringan wireless yaitu yang pertama, adapter wireless komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan menggunakan antena. Yang kedua, ada router wireless menerima sinyal dan melakukan decode data. Kemudian router mengirimkan informasi ke internet koneksi kabel Ethernet dan terhubung ke komputer penerima. Wireless Internet adalah layanan internet yang dapat diakses tanpa koneksi kabel fisik ke komputer menggunakan internet. Layanan internet wireless umumnya disediakan oleh penyedia layanan internet melalui router wireless atau secara lokal menggunakan router wireless yang terhubung ke kabel atau modem DSL di rumah atau di kantor. Selanjutnya kita akan langsung melakukan praktikum. Yang pertama kita akan membuat skenario seperti itu melalui di Cisco Packet Tracer. Nah, di sini kita akan membuat skemanya. Yang pertama kita membutuhkan satu buah switch. Kemudian kita membutuhkan access point. Kita membutuhkan 2 access point. Kemudian kita akan tambahkan laptop dan smartphone. Kita akan terlebih dahulu. Ini kita ganti menjadi access point 1. Sebentar, kita ganti dulu yang ini menjadi access point 2. Kemudian yang ini kita ganti menjadi access point 1. Selanjutnya kita akan hubungkan access point ke switch. Nah, sudah. Kemudian kita akan lakukan langkah kedua, yaitu setting pada access point 1 dengan ketentuan berikut. Kita setting dulu. Kita ke port 1. Kemudian namanya kita ganti kemudian SSID-nya kita ganti menjadi AP1. Kemudian autentikasinya diganti BPA2PSK dengan password 1-8. Sudah sesuai. Kemudian kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu setting pada AP2. Kita ke port 1. Kemudian ganti SID menjadi AP2. Namun autentikasinya di sini tanpa menggunakan metode keamanan, jadi disable. Sudah on juga. Kemudian
Kita langsung pada langkah keempat, yaitu setting laptop pada wireless 0. Sebelumnya kita matikan dulu. Kemudian kita ganti menjadi WPC 300N, kita nyalakan. Kita ke wireless 0. SSID-nya kita ganti menjadi AP1. Kemudian autentikasinya WPA2PSK, sandinya 1-8. Kemudian kita tambahkan IP address-nya 192.168.1.129. Sudah. Kemudian kita setting smartphone pada wireless 0. SSID-nya kita ganti menjadi AP2. Kemudian IP address-nya kita ganti menjadi 192.168.1.130. Kemudian ini kita ganti static. Sudah sesuai. Kemudian langkah terakhir yaitu untuk mengetes bahwa laptop sudah terkoneksi dengan smartphone. Silakan jalankan perintah ping dari laptop ke smartphone. Berarti kita akan ping IP address ini. Kita buka laptopnya, kita klik. Kemudian kita ke desktop. Kita ke command prompt. Kemudian kita tuliskan ping 192.168.1.130. Nah, sudah berhasil ya, sudah sukses. Untuk praktikum wireless kali ini sudah selesai. Selanjutnya kita ke praktikum DHCP server. DHCP atau Dynamic Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut sebagai DHCP client. Dengan demikian, administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP/IP, tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server. Pada saat kedua DHCP client dihidupkan, maka komputer tersebut melakukan request ke DHCP server untuk mendapatkan nomor IP. DHCP menjawab dengan memberikan nomor IP yang ada di database DHCP. DHCP server setelah memberikan nomor IP, maka server mengirimkan list nomor IP yang ada ke DHCP client dan mencari nomor IP tersebut dari daftar pool. Nomor IP diberikan bersama dengan subnet mask dan default gateway.
Jika tidak ada lagi nomor IP yang dapat diberikan, maka klien tidak dapat menginisialisasi TCP IP dengan sendirinya tidak dapat tersambung pada jaringan tersebut. Selanjutnya, kita akan melakukan praktikumnya. Yang langkah pertama, kita akan membuat skenario seperti skema berikut. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan DHCP server dan DHCP client di atas jaringan wireless bridge yang telah kita praktikumkan sebelumnya. Yang bertindak sebagai DHCP server adalah PC server dan yang bertindak sebagai client adalah laptop dan smartphone. Selanjutnya, kita tambahkan terlebih dahulu untuk DHCP servernya. Kita ganti namanya dulu menjadi DHCP server. Kemudian kita sambungkan. Selanjutnya, kita setting IP server secara statik sesuai dengan berikut. Kita masuk ke DHCP server, kemudian di config. Kemudian kita isikan IP-nya yaitu 192.168.1.253. Sudah. Kemudian langkah ketiga, kita akan aktifkan DHCP server dengan konfigurasi seperti gambar berikut. Kita ke DHCP server dulu. Kemudian kita ke bagian sini DHCP. Kita ganti default gateway-nya 192.168.1.254. Kita ganti juga DNS servernya menjadi 33.33.33.1. Selanjutnya kita save. Langkah keempat yaitu aktifkan laptop dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Kita coba cek, kita klik laptop, kemudian ke bagian IP configuration, kita beralih ke DHCP.
Oh ya, lupa kita on-kan dulu. Nah, setelah di-on-kan tadi, HCP-nya sudah request successful, berarti sudah berhasil. Laptop ini sudah menerima IP dari DHCP server tadi. Kemudian kita coba lagi pada langkah kelima, yaitu aktifkan pula smartphone dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Kita buka dulu. Nah, untuk di smartphone ini juga DHCP request successful, berarti sudah berhasil. Sekian praktikum kali ini pada DHCP server sudah selesai. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.